Sekali lagi shalom. Sahabat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, ibadah Minggu Sengsara yang ketiga pada hari ini 16 Maret 2025 yang dipimpin langsung oleh Pendeta Masal dari Jemaat SSI dan yang menuntut kita di ibadah pada hari ini dengan tema memandang Dia yang ketiga. Memandang Dia yang ketiga. Ketika aku menunggu pengorbanan Sang Juru Selamat, aku teringat akan kesempurnaan kasih Bapa. Sungguh demi kita, ini Ia telah rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya, demi kita ini, Yesus Sang Anak Tunggal Bapa dihina, diludahi, disiksa, dimangkai duri. Bahkan ketika Ia tergantung di kayu salib, lambungnya ditikam dengan kejam. Penderitaan demi penderitaan Ia alami akibat dosa-dosa kita. Hari jika aku melangkahkan kaki masuk dalam rumah Tuhan, mata dan hatiku tertuju kepada Dia yang tertinggal gantung. Aku selamat karena kasih-Mu di dalam hidup. Syukur padamu Yesus, aku selamat karena pengorbanan-Mu. Roh Kudus, aku dituntun untuk terus memandang kepada Dia Sang Sumber keselamatan. Umat Tuhan dipersilakan berdiri dan dengan syukur kepada Tuhan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 169 bait 1 dan yang ketiga. Memandang salib. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah Minggu Sengsara yang ketiga dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi,
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Persilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, dalam kita menghayati minggu sengsara yang ketiga hari ini, kita dibimbing oleh firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayatnya yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukan karena kejahatan kita, dan caranya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang terjadi, apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami sadar karena yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul,
Kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara sendiri untuk kami dapat memenuhi apa yang kami ingin. Bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami, sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepada-Mu ya Bapa. Amin. Bagi setiap milik Allah yang telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepadanya, dengarlah berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan berita anugerah Allah ini, maka beginilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita dalam iman marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mungkin
mendengarkan persembahan pujian paduan suara Arif. Paduan suara Arif dipersilakan. Terima kasih paduan suara Arif. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan pujian kita seturut Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-153 sampai 160. Mazmur 119 ayat 153 sampai 160 yang menjadi pujian kita di hadapan Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk berdoa. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik. Rahmat-Mu berlimpah ya Tuhan. Pengejar dan lawanku banyak. Melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu. Ya Tuhan, pilihlah aku sesuai dengan kasih setia.
Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan
Terima kasih Bapak berusia. Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri untuk ada dalam pembacaan firman Tuhan. Seorang penatua akan membantu kita di dalam doa dan bacaan Alkitab. Mari kita mempersiapkan pembacaan kita dari Sakaria pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 dan Yohanes pasal 19 ayat yang ke-37. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih setia dan rahmat-Mu yang keberlimpahan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami rindu untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Karena itu, mari Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri bagi kami hikmat pengetahuan agar setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca, kami mampu belajar untuk merenungkan serta melakukan dalam hidup ini hari demi hari. Yang berkati hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang disampaikan kiranya terus menjadi berkat bagi kami senantiasa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya bahwa lautan Roh Kudus-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Karena sungguh kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Sakaria pasal 12 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-24. Di bawah saya mempersilakan jemaat Tuhan. Silakan Bapak. Sakaria pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-24 di bawah judul Ratapan atas Dia yang terpikat. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka ikat, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megiddo. Negeri itu akan meratap seperti kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri, dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Pembacaan kedua Yohanes pasal 19 ayat yang ke-27, 37. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka ikat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Bapak Ibu Shalom. Shalom. Ini hari hujan, kita mengawali hari dengan hujan dan
Saya berpikir bahwa semoga ini tidak justru menurunkan semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam kita menghayati minggu sengsara yang ketiga hari ini. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dalam dua bacaan, dalam Sakaria 12 ayat 10 sampai dengan 14, dan juga Yohanes pasal 19 ayat 37 ayat yang ke-37. Dan Majelis Sinode memberikan kita tema memandang Dia yang tertikam. Saya ada satu gambar di sini, Bapak Mama. Ini jembatan apa, Bapak Ibu? Ya? Hafal sekali ya. Apa yang membuat jembatan ini terkenal, Bapak Mama? Bunuh diri. Dia bunuh dirinya yang bikin menjadi terkenal. Tapi sebelum bunuh diri terjadi juga kami seringkali kalau ada WA masuk, ada di mana, kami selalu bilang ada di Bali, Balakang Lidiba. Dan biasanya tempat sekitar Lidiba ini menjadi tempat mahasiswa berkumpul dan lain sebagainya. Bapak Mama, ketika bicara tentang jembatan Lidiba, maka kita akan ingat sekali bahwa ada berbagai macam kasus yang terjadi terkait dengan bunuh diri. Mulai dari anak-anak kuliah yang besok akan wisuda, sampai dengan dokter muda, sampai dengan orang-orang tertentu yang tanpa identitas juga yang berusaha untuk menghabisi nyawanya sendiri di situ. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini bagian, ini tema, ini sebuah stigma yang diberikan kepada jembatan ini kemudian berubah ketika pemerintah Kota Kupang berusaha membangun jembatan yang kemudian dikenal bukan lagi jembatan Lidiba, tapi jauh lebih dikenal sebagai jembatan kembar. Ada jembatan yang dua, satu untuk datang dan satu untuk pergi. Dan ini rencana pembangunannya. Mungkin dia tidak sebaik ini, tidak sebagus ini, tapi ini sepertinya akan menjadi impian dan juga harapan kira-kira dia akan menjadi seperti itu. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, mari kita melihat teks kita dalam dua bagian bacaan yang sebenarnya dia punya paralel yang cukup erat antara Sakaria dan juga antara apa yang disampaikan oleh Yohanes. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, dalam kita memahami dua bagian teks ini, izinkan saya untuk kasih caption, kasih satu kalimat yang menjadi kalimat yang akan sangat makna dalam maknanya dalam perenungan kita, memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Dan inilah yang kemudian Majelis Sinode memberikan tema lebih singkat, memandang Dia yang tertikam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian yang pertama, ketika Sakaria berbicara kepada orang-orang Yehuda, orang-orang Israel utara saat itu, dia ada di dalam masa di mana mereka punya semangat yang fokus. Karena apa, Bapak Mama? Karena ketika mereka pulang dari pembuangan, itu ada zaman Esra di sana, ada zaman Yeremia di sana, dan tiba sampai di zamannya Zakaria, dia berjumpa dengan pengalaman yang cukup berat karena dia berjumpa dengan orang-orang yang putus asa, orang-orang yang sudah rasa bahwa ini kita bangun kembali tembok Yerusalem, kita bangun ame bait Allah, tapi bangun-bangun tidak selesai, dan kemudian ini seperti sesuatu yang harapan yang omong kosong. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari bagian bacaan ini kita tahu bahwa dari ketika Sakaria tampil dengan di mana para nabi-nabi sebelumnya berhenti untuk menyuarakan suara kenabian dan beri semangat kepada Yehuda untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan bait Allah, itu terbentang 17 tahun, Bapak Mama. Jadi 17 tahun tanpa semangat, 17 tahun tanpa pergerakan apa-apa, 17 tahun tanpa ada perubahan sedikit pun dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, akhirnya dari Sakaria kemudian dia menubuatkan sesuatu yang menarik. Menariknya di sini adalah Bapak Mama bahwa dia mencoba menyuarakan suara kenabian yang akhirnya dia terjadi dan dia nyata, dia ada di dalam masanya Yohanes. Ketika tadi kita baca, dia punya kata-kata hampir mirip sama dengan apa yang bisa katakan Sakaria. Kalau kita hitung rentang waktunya, itu ada 300 tahun
baru kemudian apa yang disaksikan, apa yang nabikan oleh Zakaria itu kemudian terjadi dalam diri Yesus Kristus yang menjadi kesaksian daripada Nabi Yohanes. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat suara kenabian apa yang berusaha disampaikan oleh Zakaria. Ayat yang ke-10 dia bilang begini. Ayat yang ke-10 dia bilang, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan lanjut seterusnya. Bapak Mama dia mau bilang begini, ketika Yehuda ada dalam keputusasaan, ketika ketong sepertinya berdiri di ujung-ujung jembatan Liliba, hampir sedikit semua buang diri di dasar jembatan Liliba, justru di situ Zakaria bilang begini, ada roh yang dicurahkan oleh Allah kepadamu, roh yang kemudian akan memberikan pengertian bahwa ada sebuah pengorbanan besar di balik itu. Ada sebuah pengorbanan besar dari kasih Allah yang mau memberikan anaknya yang tunggal untuk umat manusia. Ini Zakaria bilang begini, Bapak, bayangkan belum ada gambaran tentang Yesus Kristus, belum ada gambaran tentang penderitaan, tetapi Zakaria bilang sampai begitu cintanya, sampai begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Bahkan kalau mau digambarkan anak tunggalnya pun ia serahkan. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau lihat budaya Ibrani, anak tunggal, anak yang pertama, anak sulung, itu dia menjadi sukacita tersendiri bagi keluarga-keluarga yang ada. Karena itu Bapak Mama, ketika kita kehilangan seorang anak, apalagi dia anak satu-satunya dalam keluarga, itu menjadi sebuah kehilangan yang luar biasa. Itu sama seperti minta ke Tuhan kubur beta satu kali sudah dari beta punya anak. Beberapa waktu yang lalu Bapak Mama, saya punya anak PPA dia seorang diri saja dalam keluarga. Dan kemudian dia pergi PPA, dia terjatuh, dia punya kepala terbentur di pagar gereja, kemudian meninggal dalam beberapa hari kemudian. Karena orang tua menganggap bahwa ini sakit biasa, tidak perlu ke dokter, hanya berdoa dan urut saja, sehingga anaknya kemudian meninggal. Bapak Mama, kehilangan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Selama ini Bapak menjadi pria yang sangat cuek, sangat pendiam, cool dan lain sebagainya. Tapi ketika anaknya meninggal, dia sama sekali tidak mau duduk di samping peti jenazah anak. Sampai dengan penguburan, beta bilang, Bapak kalau mau menangis. Dan dia menangis sampai raroso sampai mau masuk ke dalam kubur, dan itu sangat menyakitkan untuk dilihat. Seorang ayah yang mungkin kelihatan sudah terlalu sayang di anak, orang lihat dari luar Bapak, tetapi ketika kehilangan itu ada, itu cukup sangat menyakitkan. Dan hal yang kedua Bapak Mama, Zakaria berusaha untuk memberikan pemahaman bahwa ketika kita memandang kepada dia, maka sebenarnya ada sesuatu yang dituntut dari sana. Butuh perubahan dalam diri kita. Kalau kita melihat salib Kristus saat ini dengan mahkota, apa perubahan yang berusaha kita rasakan dalam kehidupan kita bersama-sama? Ataukah jangan sampai ini biasa saja, ini simbol, ini sesuatu yang sudah biasa kita lihat dari sejak kecil, mulai dari kalung, anting salib, bahkan di rumah penuh salib, di Alkitab juga ada salib, dan semua ada salib habis. Kita bosan dengan salib, maka kemudian kita memandang, tetapi kita sudah menjadi memberikan perubahan tersendiri dalam kehidupan kita. Dan Bapak Mama, ketika kita membaca keseluruhan teks Zakaria ini, kita melihat bahwa apa yang disuruhkan oleh Nabi Zakaria itu berlangsung dan juga berlaku untuk semua orang. Nah Bapak Mama, mari kita melihat pesan firman Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama, ketika kita melihat Yesus Kristus yang tertikam, kita pun tema bilang memandang dia yang tertikam. Dia mau memberi arti bahwa ada sebuah kerelaan yang tulus, kerelaan yang sempurna untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak Mama, tanpa sebuah kerelaan, pasti Tuhan Yesus juga pasti akan berontak dengan segala ketidakadilan, segala penghinaan, segala sakit yang ia derita. Tetapi ia memilih untuk tetap taat sebagai bentuk kerelaannya untuk mengasihi kita secara sempurna. Hal yang kedua Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini kita juga belajar. Ketika kita memandang dia yang tertikam, ketika kita memandang Yesus Kristus yang menderita, kita kembali diberi semangat untuk menjadi lebih baik. Apa yang disaksikan oleh Zakaria, dia menjadi sebuah ratapan pertobatan.
Artinya apa Bapak Mama? Bahwa ketika kita berada dalam situasi yang cukup pelik, pergumulan yang cukup banyak, mari lihat kembali kepada Tuhan yang menderita hanya karena mau bilang bahwa kita ini berharga. Kita ini punya nilai yang luar biasa di mata Tuhan. Karena itu Bapak Mama, ketika kita bergumul dengan berbagai pergumulan, harus bilang di dalam hati, harus lihat kepada Tuhan sambil bilang, Tuhan, karena beta berharga, karena beta ini sangat bernilai di hadapan Tuhan, maka Tuhan mau menebus dan berkorban untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Karena itu Bapak Mama, tidak ada alasan kita menjadi orang-orang yang patah semangat, tidak ada alasan untuk kita berpikir bahwa kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak berguna. Firman ini mau bilang bahwa setiap kali kita melihat penderitaan Kristus, kita harus bilang dalam hati kita bahwa ada sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus tetap diberi semangat untuk memulai kehidupan yang jauh lebih baik. Kita semua akan jatuh Bapak Mama, kita semua akan berjumpa dengan pergumulan, tapi berbeda cara kita meresponi segala sesuatu. Ada orang yang punya masalah, dia lebih baik cari teman untuk kemudian mencoba mempengaruhi kawan-kawannya supaya sama-sama membenci. Jadi kalau besti-besti sudah kumpul semua, maka kemudian besti A marah dengan besti B, gitu ya, karena circle perkawanannya akhirnya mendukung itu. Ada juga orang yang kemudian ketika berjumpa dengan pergumulan menarik diri dari persekutuan. Semua ibadah, semua segala sesuatu merasa bahwa beta rasanya sudah dapat apa-apa. Ada juga Bapak Mama, orang-orang yang kemudian menjadi orang-orang yang merasa bahwa sudah ada lagi yang bisa beta lakukan, sudah ada lagi yang bisa beta kerjakan. Semua orang lain bisa jadi biar beta suatu usaha buat apa-apa saja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terakhir dalam bagian bacaan firman ini, kita mau belajar bahwa ketika kita memandang dia yang tertikam, kita memahami bahwa hari esok pasti disediakan Tuhan dengan segala berkat dan kesusahan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dengan demikian dari seluruh rangkaian apa yang kita pahami dari bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk mari kita bersama-sama memandang Tuhan. Mari kita bersama-sama memandang salib dengan cara yang berbeda. Yang pertama, kita pandang sambil kita bertanya dalam hati, perubahan apa yang sudah saya kerjakan secara pribadi, yang Tuhan tuntut dari apa yang Dia jalani, dari penderitaan, dari setiap hal yang Tuhan kerjakan, dari setiap kerelaan, dari setiap ketidakadilan yang Yesus terima, perubahan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Jangan sampai Bapak Mama kita menjadi pribadi yang tetap sama dari kemarin dan hari ini bahkan hari esok. Ketika kita dicap sebagai orang-orang yang ini satu dia bersifat sangat baik, terus menerus begitu, kita dicap sebagai orang yang punya karakter agak tidak menyenangkan, dan itu kemudian merusak komunitas kita, persekutuan kita bersama-sama. Ada perubahan apa yang kita rasakan? Catatan khusus juga bagi kita sebagai pelayan, saya, Bapak Mama Penatua, diaken, dan pengajar. Setelah beberapa lama melayani Tuhan, perubahan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri kita masing-masing? Kalau kita masih menjadi seorang penatua, diaken, dan pengajar yang kalau lo bilang beta kalau su A terus, so bisa B, maka kita sedang tidak berubah. Ya Bapak Mama, karena semakin kita diberi karunia dan berkat waktu dari Tuhan, semakin juga harusnya kita berhikmat untuk menilai bahwa tidak selamanya kita harus menuntut orang mengerti kita, tetapi kita juga harus mampu memahami orang lain. Hal yang kedua Bapak Mama, setiap kali kita melihat penderitaan Kristus, kita diberikan harapan baru tentang hari esok yang akan datang. Kita sudah pernah tahu besok akan panas atau hujan, kita sudah pernah tahu kecelakaan apa yang sedang menunggu kita Bapak Ibu. Tetapi setiap kali kita melihat penderitaan Kristus, kita meyakini bahwa apapun yang sedang menunggu kita di hari esok, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melewati segala sesuatu yang ada. Saya bergumul Bapak Mama dengan berbagai cerita dari Bapak Ibu jemaat. Ada keluarga yang sedang bergumul dengan pergumulan mereka masing-masing, bertahun-tahun lamanya, bergumul dengan sakit, bergumul dengan harapan yang belum dijawab oleh Tuhan. Pertanyaannya Bapak Mama, setiap kali kita melihat penderitaan Kristus, hati kita bergetar kosong bahwa Tuhan
masih punya jawaban yang terbaik di hari esok. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Saya mengajak kita untuk berdoa secara khusus dalam saat teduh. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangun komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari kita saat teduh, mari kita tunduk hati di hadapan Tuhan. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk sehat kami. Terima kasih untuk helaian nafas yang kami rasakan sampai saat ini. Maafkan kami Bapa, jika ternyata ketika kami melihat salib Tuhan, kami melihat Engkau yang tertikam, kami menjadi orang-orang yang kehilangan makna atas setiap penderitaan yang Tuhan buat demi menebus kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami sadar betapa berharganya kami di hadapan Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan membentuk kehidupan kami. Betapa luar biasanya Tuhan mengizinkan kami melalui hari-hari yang begitu sulit, yang begitu banyak dengan anugerah dan penyertaan Tuhan. Tuhan, ajarkan kami Tuhan, supaya dalam setiap kehidupan yang kami jalani, kami tidak memalingkan wajah kami kepada salib Tuhan. Justru ketika kami terpuruk dengan segala pergumulan, ada doa yang belum terjawab. Bahkan ada harapan-harapan yang mungkin kami rasa adalah harapan-harapan yang pupus. Biarlah Bapa, ketika kami melihat Engkau yang tertikam itu, kami menjadi sadar bahwa ada tangan Tuhan yang terbuka lebar, ingin memeluk kami dalam setiap rasa sakit yang kami rasakan, dalam setiap kekecewaan yang kami rasakan, dalam setiap amarah yang kami rasakan. Tuhan, tolong kami, Tuhan berkati kami. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan hati kami. Bukan saja kami sebagai jemaat Tuhan, tetapi sebagai para pelayan-pelayan, pendeta, vikaris, penatua, diaken, dan pengajar. Kami mengamini bahwa pelayanan Tuhan adalah tanggung jawab dari Tuhan kepada kami. Karena itu izinkan kami dengan setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, menjadi tugas tanggung jawab kami, menjadi panggilan kami sebagai bukti rasa terima kasih kami untuk penderitaan yang Tuhan buat bagi kami, untuk penderitaan yang sudah Tuhan lewati hanya demi menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mendengarkan persembahan pujian kepada Guru Majelis Jemaat.
Terima kasih Bapak Ibu yang bersemangat. Bapak Mama, kita akan menyerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan Yesus kita. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menyerahkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dilahirkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Hari yang ketiga, bangkit pula dari orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memberikan persembahan kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersyukur di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa Pencipta dan Penguasa hidup kami, bahkan Bapa yang selalu kami sapa di dalam anakmu Yesus Kristus, pribadi yang mau menderita bagi kami, pribadi yang mau berkorban bagi kami, dan mau menjadi juru selamat hidup kami. Kami sungguh menyadari, ya Allah ya Tuhan kami, bahwa ketika kami masih diberikan kesempatan untuk kami menikmati akan anugerah Tuhan, untuk kami menikmati akan berkat-berkat Tuhan, dan teristimewa ketika hari ini menjadi kesempatan yang luar biasa untuk kami izinkan di dalam kehidupan kami, untuk kami menikmati akan kasih Tuhan, lawatan Tuhan melalui ibadah di saat ini. Maka kami sadar dan kami percaya bahwa itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Allah ya Tuhan kami,
sebagai umat-Mu yang terus merasakan akan kebaikan Tuhan, yang terus merasakan akan setiap anugerah Tuhan. Kami boleh membawa setiap ucapan syukur kami melalui setiap persembahan kami. Untuk itu ya Allah ya Tuhan kami, seperti apapun bentuk setiap persembahan yang akan kami berikan di hadapan hadirat Tuhan, kami mohon Allah memberkati, kami mohon Allah menguduskannya, kami mohon Allah terus memberkatinya ya Bapa, sehingga bila setiap persembahan yang akan kami berikan benar-benar berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami Bapa, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus persembahan yang hidup itu kami telah datang dan bersyukur di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Sambil persembahan kita akan diberikan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 149 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, mengucap syukur pada Tuhan dan seterusnya.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan hadirat. Kami boleh menghayati minggu sengsara yang ketiga dalam kuat, dalam sehat kami, dalam pimpinan kasih sayang-Mu yang terus menyertai kami, dan itu nyata dalam setiap pelayanan nafas kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Dengan semangat yang kami ada pada kami datang menyapa-Mu di dalam ibadah minggu hari ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan, bersama dengan semua pribadi lepas pribadi yang ada saat ini. Kami datang berterima kasih Tuhan untuk segala kasih sayang-Mu yang terus Engkau nyatakan. Tuhan memberi kami keselamatan ketika kami ada dalam minggu yang lalu. Kami juga diberi kekuatan dan juga diberi kedamaian, sehingga kami bisa melewati minggu yang telah berlalu dengan penuh sukacita. Kami tahu Bapak bahwa setiap hari dia punya kesusahan dan berkat tersendiri. Dan kesusahan dan berkat yang Tuhan sediakan setiap hari dalam hidup kami justru tidak membuat kami jauh daripada Tuhan, tetapi semakin kami mencintai Tuhan, semakin juga kami menjadi pribadi-pribadi yang setia beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kami ingin bersyukur untuk penyertaan-Mu lewat firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Terus balut hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang akan senantiasa memandang salib Kristus, mengingat bahwa Engkau tertikam untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga selalu ada perubahan dalam hidup kami. Bahkan kami juga tidak hilang harap, tapi kami tetap percaya bahwa hari esok akan Tuhan sediakan bagi setiap orang yang tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan memberkati hari-hari kehidupan kami. Hari ini bersama-sama dengan seluruh jemaat yang ada di tempat ini, kami juga berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi. Kami yang adalah keluarga-keluarga, Tuhan berkati kami. Sebagai seorang suami, Tuhan memberikan kami hikmat-Mu, sehingga kami boleh menjadi kepala keluarga yang bijak dalam kehidupan keluarga kami. Kami dipenuhi dengan cinta kasih-Mu, kami dipenuhi dengan hikmat-Mu, sehingga segala hal yang boleh kami lakukan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga, semuanya ada dalam kehendak Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap kami sebagai para ibu-ibu, sebagai mama, sebagai seorang istri. Tuhan berkati kami dengan kesabaran, supaya dengan setiap talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami boleh melayani keluarga kami juga boleh dengan cakap, boleh mendampingi suami dan anak-anak kami. Bahkan Tuhan juga memberikan kami hikmat supaya bisa menata layani, menata kelola segala sesuatu yang ada dalam keluarga kami masing-masing. Jika hari ini kami datang menyapa Tuhan sebagai orang tua, kami ingin berdoa bagi semua anak-anak kami, baik yang ada di Rote di sini, maupun juga yang ada di Kupang dan di berbagai kota lainnya. Tuhan kiranya memberkati mereka setiap kali kami ingat mereka dalam doa kami. Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan juga menjaga keluar masuk mereka. Ketika kami tidak ada bersama-sama dengan mereka, kami percaya kasih sayang Tuhan melingkupi mereka. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak kami yang ada dalam bangku pendidikan. Mereka yang ada dalam bangku TK, SD, SMP, SMA, maupun juga perguruan tinggi, maupun juga anak-anak kami yang masih dalam masa pertumbuhan. Tuhan kuatkan kami sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, seorang ibu, supaya kami mampu dengan cinta yang datang daripada Tuhan, mengasihi, mengasuh, dan membesarkan anak-anak kami yang Tuhan percayakan dalam kasih sayang yang Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah Bapa sebagai orang tua kami yang bekerja, baik di kebun, di sawah, di dalam membuka usaha, di kios, di bengkel, maupun juga dalam setiap pekerjaan-pekerjaan swasta, pemerintahan, dan di berbagai bidang kerja lain. Ketika kami sebagai petani, ketika kami sebagai pedagang, ketika kami sebagai ibu rumah tangga, biarlah Bapa Engkau boleh membuka pintu rezeki untuk setiap hal yang kami kerjakan, sehingga keluarga kami boleh terpelihara, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena kasih sayang Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Hari ini kami berdoa juga untuk setiap para pelayan Tuhan. Engkau boleh memberkati hamba-hamba-Mu dalam liturgi hari ini. Bahkan juga teman-teman pemuda yang boleh melayani Tuhan dalam liturgi 1 sampai 3, maupun juga semua kami yang mengambil bagian, baik menjadi jemaat yang bertugas, pemandu slide, pemandu musik,
song leader, dan semua paduan suara dan vokal grup yang ada. Tuhan kiranya menyempurnakan setiap pelayanan kami hari ini. Biarlah di dalam nama Tuhan segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami layankan, dia menjadi berkat tersendiri bagi kami maupun juga bagi jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kami berdoa bagi gereja Masih Injili di Timor dengan berbagai pergumulan di dalam medan layang masing-masing. Bahkan para pelayan Tuhan yang berdiri saat ini di setiap mimbar-mimbar gereja, Tuhan sempurnakan pelayanan kami, berkati setiap kami. Kami juga berdoa bagi setiap pimpinan-pimpinan kami dalam pemerintahan, dari presiden sampai dengan setiap RT RW yang ada, dusun yang ada. Kiranya Bapa, setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam pemerintahan, kami boleh diberikan marifat-Mu yang mampu mengelola segala sesuatu dengan baik, bahkan dengan segala keputusan kami, membawa kesejahteraan bagi masyarakat-Mu di mana saja mereka berada. Hari ini dengan sukacita kami bersama-sama bergumul bersama dengan keluarga besar Tolasik untuk kehadiran mereka pagi hari ini. Hari ini bersama-sama dengan Kakak Mutri Tolasik, mereka boleh membawa anak kasih kami Juandri Frans Tolasik sebagai ibadah pertama ketika anak ini terlahir. Ada banyak hal yang kami akan gumulkan bersama-sama. Ada banyak hal yang akan kami kerjakan bersama-sama. Ada banyak hal yang akan kami percakapkan bersama-sama. Biarlah Bapa, keluarga ini boleh terus diberkati oleh Tuhan. Kasih sayang seorang ibu yang membesarkan seorang anak dimampukan oleh Tuhan sendiri. Bahkan anak kasih kami Juan, dia boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini bersama-sama juga kami berdoa untuk setiap ungkapan sukacita yang terjadi di tengah-tengah keluarga-keluarga, di mana saudara-saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami berdoa dan kami ingat untuk saudara David Balal. Kami juga berdoa bagi Bapak Martin Toe, Oma Marta Mola Tae, Ibu Getudis Lona Enge, dan juga Bapak Mesak Lona, Ibu Oma Magdalena Tolasik, bahkan juga Bapak Martin Dasi bersama anaknya anak Marlen Dasi, Ibu Penatua Dince Panggi, anak Tore Panggi, anak Angga Meru, anak Reiken Tolasik, anak Melan Tolasik, dan juga saudari Minta Bola, bahkan juga Ibu Arice Tolasik. Kami berdoa Bapak, kiranya Tuhan ketika Engkau memberikan satu manusia bagi mereka yang tersebutkan namanya, maupun mereka yang tidak tersebutkan namanya hari ini di tempat ini, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati hari-hari hidup mereka, sehingga dalam pertambahan usia yang mereka alami bersama-sama, semakin membuat mereka dekat dengan Tuhan. Pribadi-pribadi mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka yang sudah usia lanjut pun tetap diberikan sukacita dan pengharapan hanya di dalam nama Tuhan sendiri. Bapa, satu minggu terbentang di hadapan kami. Kami tidak tahu apa yang sedang menunggui kami, tapi yang kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Firman-Mu menguatkan kami, hari esok masih ada dengan penuh pergumulan dan sukacita dan berkat. Karena itu izinkan kami melewati hari-hari di masa yang akan datang, hari-hari esok, dengan tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi kami. Kami berdoa bagi semua teman-teman katekumen kami, anak-anak katekesasi yang selama ini boleh membekali diri dalam katekesasi. Mereka akan mulai melayani di jemaat di raya-raya masing-masing. Kiranya Tuhan perlengkapi mereka, pakai mereka sebagai bekal untuk mereka terus mengembangkan diri dalam pelayanan Tuhan. Jadikan mereka pemuda-pemudi yang mencintai pelayanan Tuhan, mencintai gereja. Didoai permohonan kami Bapa, seluruh kehidupan kami sampai berakhirnya hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kami. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, kita ada di dalam akta pengutusan. Umat Tuhan yang terkasih, siapkanlah hati untuk kembali ke dalam hidup dan karya dengan terus memandang kepada Yesus, Sang Anak Tunggal Bapa yang telah tertikam bagi keselamatan kita. Biarlah kasih dan pengorbanannya menguatkan dan menuntun langkah kita untuk tetap hidup dalam ketaatan, kasih, dan kesetiaan kepada Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita pujikan MKB 212. Bait pertama kita nyanyikan dalam keadaan duduk, bait yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri.
Ibu, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, mari kita tunduk di hadapan Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepadanya, dan biarlah berkat-berkat Tuhan menyertai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada 151 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini dan memberikan damai sejahtera mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Jemaat persilakan untuk kembali saat ibu berdoa sekalian. Bapak Mama, kita mendengarkan warta sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 16 Maret tahun 2025. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efraim Noas kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah Minggu hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Kami juga mengucapkan atas nama Majelis Jemaat Efraim Noas, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marshal Deva yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan dan juga keluarga. Dan ibadah Minggu tanggal 23 Maret tahun 2025 nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Deva, Sarjana Sains. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama ibadah rumah tangga. Rayon Galilea hari Selasa di rumah Bapak Bidi Dokubani dan hari Jumat di rumah Bapak Yusuf Tanggela. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Yunus Bola dan hari Jumat di rumah Bapak Yanto Adu. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Matias Adu dan hari Jumat di rumah Ibu Yumi Tanesi Mesa. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Alfons Bailau dan hari Jumat di rumah Ibu Hana Abu Ikoto. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Johan Oto dan hari Jumat di rumah Bapak Christopher Tonan. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Freddy Koto dan hari Jumat di rumah Bapak Cornelis Bailau. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Kores Taunu dan hari Jumat di rumah Bapak Yerimon Muhammad. Rayon Nevada hari Selasa di rumah Bapak Jonindo dan hari Jumat di rumah Bapak Soleman Kiam. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Ibu Erna Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Meska Kiam. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Martinus Kiam dan hari Jumat di rumah Bapak Samuel Kiam. Rayon Laheroi
hari Selasa di rumah Bapak Mateus Klasik, dan hari Jumat di rumah Ibu Sofia Bailau Solo. Rayon Golgota, hari Selasa di rumah Bapak Petrus Bailau, dan hari Jumat di rumah Bapak Benyamin Bailau. Yang berikut jadwal ibadat kategorial. Yang pertama, ibadah sekolah minggu itu nanti akan terjadi pada jam 4 sore. Yang berikut ibadah perempuan Geme hari Senin, wilayah 1 di rumah Ibu Getrudis Tuna Enge, itu pemimpinnya Vikaris Deborah Tode Sarjana Sains Teologi. Wilayah 2 di rumah Ibu Magdalena Dasi Tulasi, pemimpinnya Penatua Apriana Boing dulu. Wilayah 3 di rumah Ibu Naomi Tulasi Kepanggi, pemimpinnya Diaken Susana Bailau Boy. Ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Adilau, pemimpin Diaken Tison Bailau. Ibadah pemuda hari Kamis di rumah Saudari Iren Kolasi, pemimpin Diaken Regina Kia, MC Saudara Aldo Otto dan Saudari Alda Menor. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Yirmi Bailau, pemimpin pengajar Yeni Nale, MC anak Aurel Kia dan anak Jinandun. Ibadah majelis atau kunci usbun itu hari Sabtu bertempat di gereja, pemimpinnya Diaken Regina Kia. Pembelajaran katekisasi itu hari Minggu jam 6 sore, dan pembelajaran katekisasi pranikah itu hari Minggu di gereja dan terjadi pada jam 7 malam. Yang berikut warta lain-lain. Jiwa yang hadir pada ibadah ini berjumlah 141, yaitu laki-laki 43 dan perempuan 98. Yang berikut disampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa pemerintah Kabupaten Rotendao membuka kesempatan kepada setiap anak-anak Rotendao yang sementara kuliah di Rotendao maupun di luar Rotendao untuk dapat mengajukan permohonan penerima beasiswa tahun anggaran 2025. Untuk itu, persyaratan atau informasi lanjutannya nanti bisa diperoleh dari Majelis Jemaat Harian. Dan yang ketiga, disampaikan kepada peserta persidangan Majelis Jemaat bahwa setelah ibadah atau kebaktian ini jangan dulu pulang, karena kita akan langsung melanjutkan persidangan kita. Yang berikut informasi keuangan. Saldo minggu lalu itu 44.312.800 rupiah. Penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025 sebagai berikut. Penerimaan pertama, persembahan ibadah minggu tanggal 9 Maret tahun 2025 Rp1.802.000. Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.524.500. Persembahan ibadah kategorial Rp655.500. Sehingga total penerimaan dalam minggu ini Rp3.992.000. Untuk pengeluaran ada 2 dengan total pengeluaran Rp460.000. Sisa saldo untuk minggu ini Rp3.532.000, sehingga total keseluruhan saldo Rp47.844.800. Ini saja yang dapat disampaikan kepada kita semua melalui waktu pelayanan hari ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, lelang saya minta kesediaan dari Ibu Penatua STP Apollo. Bapak Mama Salom, karena ini hanya satu, ada labu lilin 1 buah,
20.000 satu kali. Satu kali 20.000. 25.000 satu kali. 25.000 dua kali. 50.000 satu kali. 60.000 satu kali. 60.000 dua kali. 60.000 tiga kali. Tuhan Yesus memberkati kita yang memberi dan mengambilnya. Bapak Mama siapa yang ambil potong? Oh ya, Mama Aji. Mama Aji harus ambil. Waktu dikembalikan kepada Bapak Pendeta. Bapak Ibu Shalom. Bapak Mama terkait dengan katekisasi minggu ini, teman-teman kita anak-anak katekisasi sejumlah 27 orang mereka akan mulai pelayanan di rayon-rayon. Karena itu untuk setiap ibadah rumah tangga hari Selasa dan hari Jumat itu nanti akan dipimpin dan juga didampingi oleh teman-teman katekisasi. Bapak Mama, kalau Bapak Mama merasa bahwa tidak sempurna itu wajar, karena mereka sedang belajar mencintai pelayanan Tuhan. Karena itu jika terjadi kesalahan, maka harus dukung mereka dan bantu mereka. Jangan kemudian Bapak Mama pun kata-kata, Bapak Mama pun perlakuan terhadap mereka, buat mereka tobat pelayanan di Bapak Mama pun tengah-tengah. Jadi karena mereka baru pertama kali jam terbang, kalau pilot itu dihitung jam terbang, demikian juga dengan pelayanan. Jadi Bapak Mama kalau ada keterbatasan, saya minta maaf memang dari saat ini untuk seterusnya. Nanti di minggu depan mereka juga masih akan tetap dengan pergantian kru. Jadi ada yang melayani di gereja, ada juga yang melayani di ibadah rayon dan juga ibadah kategori pemuda, bapak-bapak, lansia dan sebagainya. Saya kira itu saja Bapak Mama, buka tangan lebar-lebar untuk tangkap anak-anak. Ingat, jangan pandang depo orang, tapi pandang firman Tuhan yang diberitakan. Saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama pujikan pujian, mari pulang. Ibadah selesai 1, 2, 3.